Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk, pertama-tama mari kita ambil minimalnya. Jangan lebih. Setelah itu kita kurangi pelan-pelan. Sampai di titik nol. Kalau sudah sampai di titik nol itu alhamdulillah berarti perjuangannya sukses. Sukseslah kita mengendalikan diri. Padahal di antara rahasia keberhasilan sebagaimana yang dilakukan oleh Genghis Khan adalah mengendalikan diri. Misalnya, satu ketika beliau bilang begini, satu tindakan yang dilandasi oleh kemarahan adalah tindakan yang ditakdirkan akan hancur dan gagal. Jadi kalimatnya Genghis Khan yang pertama ini jelas menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan diri, termasuk orang yang dikuasai oleh amarah, itu melakukan apa saja takdirnya sudah jelas, pasti hancur dan gagal. Ya, kalau ini tidak sulit dipahami ya, karena orang yang sedang marah, orang yang lepas kendali, itu orang yang tidak bisa berpikir jernih. Orang yang tidak bisa berpikir jernih itu, dia tidak bisa lagi mengkontrol anggota tubuhnya, pikirannya, kata-katanya, mungkin anggota tubuh yang lain, sehingga keluar tindakan-tindakan atau mungkin kata-kata kalimat yang destruktif. Tidak hanya merusak yang lain, tapi merusak dirinya sendiri. Maka setiap tindakan yang hanya dilandasi oleh kemarahan, siap-siaplah pasti hancur dan gagal. Kalau Genghis Khan hanya nuruti balas dendam saja, misalnya tadi habis istrinya diculik, habis dia sendiri diperbudak sampai tewas, langsung saja menyerang, tidak sabar nunggu kekuatannya lengkap, ya pasti sejak awal tidak akan ada cerita tentang Genghis Khan. Justru lahir tokoh seluar biasa itu karena kemampuannya untuk berpikir jernih, mengendalikan dirinya, tidak kesusu, melakukan strategi-strategi biar serangan yang dilakukan tepat, biar pengepungan yang dilakukan efektif, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari kemampuan mengendalikan diri. Maka ada satu kalimat dari Genghis Khan seperti ini, kalau engkau takut, jangan dilakukan. Kalau engkau lakukan, ya jangan takut. Ini persis seperti pepatah dalam bahasa Jawa, yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Kalau sudah nawa itu mau dijalankan, ya jalankan dengan mantap. Tidak usah takut-takut. Kalau masih takut, ya sudah, tidak usah jalan. Kok jalan sambil ketakutan, ya pasti tidak maksimal. Melakukan sesuatu dengan hati yang tidak mantap, ya itu sama saja bunuh diri, menghancurkan dirinya sendiri. Maka kalau engkau takut, ya jangan dilakukan. Kalau engkau lakukan, ya jangan takut. Kalau melakukan sesuatu sambil takut, ya setengah-setengah, ragu-ragu. Ini penting. Ya, kalau mau ya lakukan saja, buang semua ketakutan. Kalau memang masih takut, masih banyak pertimbangan macam-macam, ya sudah, jangan dilakukan. Nanti menyesal. Ada lagi kalimat yang mungkin perlu kita renungi dari Genghis Khan. Kata beliau, ia yang tidak dapat berhenti minum bisa mabuk 3 kali 1 bulan. Kalau ia melakukan lebih dari itu, ia salah. Mabuk 2 kali 1 bulan lebih baik. Kalau mampu sekali sebulan, nah dia layak dipuji. Kalau mampu tidak minum sepenuhnya gimana? Yo, apa yang lebih baik dari ini? Namun di mana orang seperti ini dapat ditemui? Namun jika ditemui, ia layak atas segala kehormatan. Ini selain
mengajarkan pengendalian diri, sebenarnya mengajarkan latihan yang bertahap dalam hal pengendalian diri. Ya, pelan-pelan kita taklukkan diri kita. Sama seperti orang yang terbiasa minum. Orang yang biasa mabuk itu bisa mabuk sebulan 3 kali. Kata Cengiz Khan, ya sudah, kalau memang kuatnya mabuk sebulan 3 kali, berarti 3 kali ini sudah cukup. Ya mabuklah 3 kali 1 bulan. Jangan lebih ya, karena ini barang jelek. Kalau barang jelek kuat sedikit kok kita ngambil yang banyak, itu tercela. Tapi paling tidak ya batas minimalnya lah. Nah, kalau lebih dari itu dia salah. Tapi syukur-syukur bisa mengurangi. Sebenarnya saya standar minimalnya 3 kali, tapi 2 kali bisalah agak berjuang. Nah, ini kata Cengiz Khan layak dipuji. Bagaimana kalau tidak minum sama sekali saja, berjuang sekuat-kuatnya? Ya alhamdulillah, kalau mau seperti ini dia layak atas segala kehormatan. Jadi kita ini kan kadang-kadang punya kebiasaan buruk yang itu sering kita lalaikan dan kita lupa bahwa kita harus berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Ya misalnya ini kalimatnya dari Cengiz Khan ini saya ganti, kecanduan HP atau smartphone. Dalam sehari Pak, saya harus pegang smartphone minimal ya 1 jam lah, misalnya begitu ya. Ini ya teman-teman ngukur sendiri kapasitas dan kemampuannya. Kalau kurang dari 1 jam saya tidak sanggup Pak. Ya sudah, kalau gitu setiap hari paling tidak kamu latihan pegang HP 1 jam saja, kan minimalnya tadi 1 jam, jangan lebih. Kalau memang 1 jam sudah cukup, jangan ditambah-tambahi, biar nanti tidak ketergantungan. Nah, ini minimal ini. Tapi kalau bisa mengurangi, tapi seandainya saya berjuang Pak, setengah jam mungkin cukup Pak. Ya syukur, tidak apa-apa. Berjuanglah sedikit. Nah, kamu layak dipuji kalau kayak gini. Mungkin lama-lama sudah terlatih. Tidak apa-apa, saya sudah tidak terikat lagi dengan HP. Kalau memang tidak sangat perlu, ya saya tidak pegang HP. Alhamdulillah, sampean layak dihormati. Ini namanya latihan pengendalian diri. Jadi pertama-tama rumusnya jangan tabrak yang minimal ini. Kalau memang itu hal-hal yang buruk, ini kan beda kalau hal yang baik ya. Jadi kalau untuk keburukan, minimalnya sampean kuatnya berapa, ambil yang itu, jangan lebih. Kalau lebih nanti tidak jadi pengendalian diri, tapi ya pemanjaan diri namanya. Nah, syukur-syukur bisa dikurangi, serba pelan sampai nanti ada di titik kita tidak terikat lagi. Jadi ini pelajaran yang menarik dari Cengiz Khan untuk kita latihan mengendalikan diri. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk, pertama-tama mari kita ambil minimalnya, jangan lebih. Setelah itu kita kurangi pelan-pelan sampai di titik 0. Kalau sudah sampai di titik 0 itu alhamdulillah, berarti perjuangannya sukses. Sukseslah kita mengendalikan diri.